Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 15 garing PUU strip 21 garing tahun 2024 akan segera dimulai. Saya selaku panitia pada acara persidangan kali ini akan membacakan beberapa tata tertib pada acara persidangan. Yang pertama, para pihak, saksi, ahli, pihak lain dan pengunjung sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai. Kedua, para pihak, ahli, saksi, pihak lain dan pengunjung sidang wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan. Yang ketiga, para pihak, ahli, saksi dan ahli dan pengunjung sidang wajib mengenakan tanda pengenal. Yang keempat, pengunjung sidang, pihak, saksi dan ahli bersikap tertib dan sopan. Adapun larangan bagi para pengunjung sidang, yang pertama, pengunjung sidang dilarang hadir yang belum berusia 12 tahun kecuali atas izin dari hakim. Yang kedua, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan atau mengganggu acara persidangan. Yang ketiga, dilarang membuat gaduh, berlalu-lalang, dan bertepuk tangan. Yang keempat, dilarang membawa alat komunikasi pada acara persidangan. Yang kelima, dilarang membawa peralatan demonstrasi. Yang keenam, dilarang merusak fungsi sarana perlengkapan persidangan. Yang ketujuh, dilarang makan, minum, atau merokok. Yang kedelapan, dilarang menggunakan topi, kacamata hitam, sendal jepit, atau kaos oblong. Yang kesembilan, dilarang menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain, atau pengunjung sidang. Yang ke-10, dilarang memberikan dukungan, komentar, saran, atau tanggapan, keberatan, atau keterangan oleh para pihak. Dan yang terakhir, para pihak, saksi, ahli, dan pihak pengunjung yang terlambat hadir dilarang memasuki ruangan sidang. Sekian tata tertib yang saya bacakan. Selanjutnya, Yang Mulia Hakim akan memasuki ruang sidang. Sekian tata tertib persidangan yang saya bacakan. Selanjutnya, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi akan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah sidang panel. Sidang perkara dengan nomor besar 15 garing PUU strip 21 garing 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terlebih dahulu dari pemohon disilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya selaku perwakilan dari pemohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Felicia Paleki sebagai pemohon pertama, dan rekan saya Azza Walza Putri sebagai pemohon kedua. Pada kali ini diwakili oleh kuasa hukum kami. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih pemohon. Sebelumnya terhadap permohonan ini sudah diregistrasi pada persidangan dan
sidang lanjutan adalah kami ingin mendengar terhadap pokok-pokok permohonan yang telah saudara ajukan. Setelah itu akan ada nasihat dari para hakim agar sesuai dengan ketentuan hukum acara. Kami bertiga panel, saya Taufik Andika, dibantu dengan Ibu Yang Mulia Jihan Anissa dan Yang Mulia Profesor Damar Rimbo Jembrel. Kami bertiga diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan sidang pendahuluan pada hari ini, dan kami bertiga juga telah membaca naskah permohonan yang disampaikan oleh para pemohon. Oleh karena itu, kami persilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang sejak. Kami kira dari kuasa hukum pemohon sudah menyiapkan ringkasannya. Silakan dibacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dengan hormat kami bertanda di bawah ini, yakni saya sendiri Siti Noviantila dari SHMH dan rekan saya yakni Syifa Rizky Ernaz SHRN adalah advokat dan pembela hak asasi manusia dari kantor hukum Law Family Associate Law Firm. Kami di sini bertindak bersama-sama dan atas nama Felicia Rian Pahlevi SHMH selaku pemohon 1 dan Azzawa Elza Putri SARS pemohon 2, lalu ada Dr. Rayhati Ardinov pemohon 3 yang saat ini tidak hadir di persidangan Yang Mulia. Untuk itu, para pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian pasal 58 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai bukti pertama kami P1 terhadap pasal 28B ayat 1, 28C ayat 1 dan 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kami lampirkan dalam bukti P2, di mana di sini poin kewenangan Mahkamah Konstitusi itu dianggap dibacakan. Lalu kedudukan hukum atau legal standing para pemohon itu bahwa pada poin pertama dan poin ketiga itu kami anggap dibacakan, dan bahwa pemohon 1 merupakan seorang istri yang mengalami masalah infertilitas pada organ reproduksinya sehingga tidak memiliki keturunan selama 10 tahun berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, itu kami lampirkan dalam bukti P3. Lalu bahwa pemohon 2 adalah ketua perhimpunan ibu dan anak dan atau kelompok masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kebudayaan untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris, itu kami lampirkan dalam bukti P4. Lalu pada poin selanjutnya itu bahwa pemohon 3 adalah dokter spesialis endokrinologi dan fertilitas berdasarkan surat keputusan dan sertifikasi profesi dokter spesialis, itu kami lampirkan dalam bukti P5. Itu, dan poin selanjutnya terkait legal standing kami anggap dibacakan. Selanjutnya untuk alasan-alasan permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Syifa Rizky Ernaz. Pada Syifa. Baik, Yang Mulia. Untuk alasan-alasan permohonan bahwa pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. B. Dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. C. Dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Bahwa pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberikan dasar bagi lahirnya penguatan dan penegasan hak dalam kaitannya dengan hak melanjutkan keturunan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, bahwa bunyi pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengandung pembatasan hak yang tidak semestinya dalam hal kalimat hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri di mana ovum itu berasal. Bahwa bunyi pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bertentangan dengan konsep hak penguasaan atas tubuh seseorang dalam hal kalimat hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Baik, dilanjutkan sedikit Yang
ya, terkait bahwa bunyi pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengandung pembatasan hak yang tidak semestinya dalam hal kalimat hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Nah, pembatasan hak tersebut berkaitan dengan terbatasnya hak dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam hal ini adalah pemanfaatan ilmu kedokteran dan teknologi untuk metode surrogat pada bidang kedokteran. Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi membawa pengaruh yang sangat besar dan besar pada bidang kedokteran. Jadi dengan demikian pasal 58 bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu bahwa pasal 58 huruf A Undang-Undang APO tidak mencerminkan suatu keadilan sebab dalam ketentuan yang mensyaratkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan salah satunya adalah hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Nah, ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan dan tidak berorientasi pada hukum progresif di masa depan, di mana hukum seharusnya selalu mampu dalam menjawab berbagai persoalan termasuk permasalahan di bidang kesehatan dan kemajuan teknologi, di mana hukum juga harus mampu menjangkau kemajuan teknologi tersebut. Dengan ini tadi ketika nantinya legalitas hanya diberikan untuk kehamilan, diberikan juga kepada kehamilan di luar cara alamiah yakni hasil pembuatan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, maka terdapatlah hal yang tidak adil bahwasanya itu telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan itu sampailah kami pada petitum yang mana berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas beserta bukti-bukti terlampir, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa dan memutus uji material sebagai berikut. Yang pertama itu menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para pemohon. Kedua, menyatakan materi muatan pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Keempat, atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian dari kami para pemohon dan selaku kuasa hukum, kami ucapkan terima kasih. Baik, berarti cukup ya terkait dengan permohonan. Terima kasih kuasa pemohon telah membacakan pokok-pokok permohonan. Baik, selanjutnya sesuai dengan ketentuan norma pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pada sidang pendahuluan ini panel hakim wajib memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan terhadap permohonan. Tapi tentu nasihat yang akan kami berikan tidak ke materi atau substansi permohonan yang pemohon ajukan, melainkan hanya berkaitan dengan syarat-syarat formilnya. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada para pemohon untuk mempersiapkan bukti-bukti di sidang lanjutan sehingga dapat disahkan kemudian. Baik, sekarang tibalah giliran kami dari panel untuk memberikan nasihat. Yang pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Ahmad Divo Jumlah. Oke, baik. Terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis Panel dan pemohon. Di sini saya akan menyampaikan beberapa catatan sebagai bentuk penasihatan yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemohon dan kuasanya untuk menyempurnakan atau juga lebih melihat bagaimana sistematika dari permohonan ini. Yang pertama, yang perlu ditegaskan kepada pemohon bahwa ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi ini bukan gugatan. Dengan demikian, tidak ada pihak tergugat ataupun termohon. Jadi posisi dari pemohon adalah mengajukan permohonan dan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sehingga mohon dipahami perbedaannya. Dan yang kedua, untuk uraian pasal yang bertentangannya itu apa? Masih kurang jelas. Nah, itu saya kira yang harus diperjelas lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih Ketua Majelis. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Tihan Anissa untuk menambahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tidak banyak kesalahan ditemukan. Sepertinya kuasa hukum pemohon sudah berpengalaman sebelumnya dalam perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Untuk legal standing pemohon sudah benar, di mana pemohon bertindak sebagai lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut. Dan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terhadap alasan-alasan pemohon sudah dijelaskan apa saja hak pemohon yang dirugikan.
Namun, ini perlu digarisbawahi bahwa dalam penulisan pasal Undang-Undang Dasar, Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, konsisten dalam pemakaian huruf kapital di awal kata. Cukup yang mulia. Baik, cukup ya dari Bapak. Untuk sidang selanjutnya itu belum kita tentukan karena saudara pemohon di sini diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan terhitung 14 hari sejak dimulainya agenda sidang pertama pada hari ini. Nah, berikutnya sekalipun dalam waktu 14 hari itu permohonan perbaikan belum diselesaikan dan saudara sudah memasukkannya, dan juga apabila saudara menganggap perlu diperbaiki, mahkamah juga bisa menjadwalkan sidang lebih cepat. Tapi kalau saudara butuh 14 hari juga itu hak saudara. Maka permohonan yang sekarang itu akan kita laporkan pada panel pada rapat permusyawaratan hakim, karena yang menentukan terkait dengan permohonan saudara ini bisa dilanjutkan ke pleno adalah rapat permusyawaratan hakim, bukan dari panel. Setelah sidang perbaikan nantinya segera panel akan melaporkan dan kurang lebih begitu selanjutnya. Bagaimana dari pemohon dan kuasanya, Pak? Paham yang mulia. Baik. Sidang panel dengan nomor register 115/PU/21/2024 saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin sekalian. Sidang Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 115/PU/2021/2024 pada tanggal 11 November 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terlebih dahulu saya ingin memastikan bahwa semua sudah berada dalam ruang persidangan ya. Baiklah, pertama-tama agenda sidang kita pada hari ini adalah pertama mendengarkan keterangan pemerintah dan DPR terhadap permohonan yang telah diajukan sebelumnya, dan yang kedua adalah mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang telah dihadirkan oleh masing-masing pihak. Sebelumnya dipersyaratkan dari pemohon untuk memperkenalkan kembali siapa-siapa saja yang hadir pada persidangan hari ini. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk pihak pemohon yang hadir pada saat ini, saya sendiri, Felicia Rentolantia Sayana, selaku pemohon 1, dan rekan saya, Azam Welza Putri, SHR, selaku pemohon 2, dan untuk pemohon 3 kami berhalangan hadir untuk kali ini yang mulia. Dan untuk kali ini saya diwakili oleh kuasa hukum saya. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya dari pihak pemerintah, siapa yang hadir pada persidangan kali ini? Baik, Yang Mulia. Untuk dari pihak pemerintah yang hadir kali ini adalah saya sendiri, Rizky Ananda, sebagai Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang atas hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia ini. Baik, dari pihak DPR silakan perkenalkan dirinya, siapa-siapa yang hadir pada persidangan hari ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri dari pihak DPR, yaitu perkenalkan saya Andre Rizky Guna selaku DPR yang dengan anggota A235 serta dengan rekan saya yaitu bernama Naswa Safa Masenda dengan nomor anggota A233. Hadir Yang Mulia, terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim. Baik. Terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan keterangan dari pemerintah atau DPR terhadap permohonan yang telah diajukan, saya ingin bertanya kepada pihak pemohon, pada persidangan kali ini saudara pemohon mengajukan berapa saksi atau ahli? Baik, terima kasih yang mulia. Dari kami para pemohon dan saya selaku kuasa hukumnya ingin menghadirkan saksi itu 2 orang dan ahli itu ada 3 orang yang mulia. Dari pihak pemerintah atau DPR akan mengajukan berapa ahli dalam persidangan hari ini? Izin menjawab Yang Mulia. Kami dari pihak pemerintah dan DPR menghadirkan 1 ahli agama Yang Mulia. Baik, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum, pemerintah dan DPR. Terlebih dahulu
diperintahkan kepada saksi dan ahli yang telah dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk dapat dipanggil dan mengambil sumpah. Dipersilakan untuk mengambil saksi. Oke, baik. Dimohon untuk petugas sidang memanggil atas nama Dr. Famila Miranda, lalu ada Mutia Zafira, lalu ada Dr. Safarina Haza Aziz, dan Riada Rangkuti, serta Latifah Rahayu ke persidangan kali ini. Baik, silakan mengambil tempat di tengah ya. Di sini ada 2 saksi dan 3 ahli. Terlebih dahulu saya persilakan untuk mengambil sumpah kepada Yang Mulia Damar untuk mengambil sumpah saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Pada saksi, silakan ucapan sumpahnya mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Baik, untuk menyumpah ahli saya persilakan kepada Ibu Dr. Dina Tasya. Silakan. Petugas sidang mohon dibantu ya. Baik, kepada ahli, silakan ucapkan sumpahnya mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Cukup ya. Baik, terima kasih saudara saksi dan ahli. Berhubung karena saudara semua telah disumpah, terlebih dahulu sebelum saudara diperiksa nantinya, terlebih dahulu kita akan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR terhadap permohonan yang telah diajukan. Saudara sekalian, silakan duduk kembali tempat yang telah disediakan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada pihak pemerintah terlebih dahulu untuk membacakan keterangannya terhadap permohonan yang telah diajukan. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim, kuasa hukum para pemohon, perwakilan DPR, dan para hadirin sidang yang turut ikut serta dalam persidangan kali ini. Izinkanlah saya selaku perwakilan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Rizky Ananda, untuk menyampaikan keterangan dalam hal menanggapi pengujian permohonan pasal aku yang diajukan oleh pemohon. Sebelum itu Yang Mulia, saya izin untuk membacakan pokok-pokok keterangan pemerintah saja. Ya, silakan. Penjelasan pemerintah atas permohonan uji materi ketentuan pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Ketertiban dan kepastian hukum, dan atau J. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Sehubungan dengan ketentuan, maka pemerintah menjelaskan beberapa dari asas tersebut yang dianggap sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagai berikut. Yang pertama, asas ketertiban dan kepastian hukum dalam pasal 58 huruf A Undang-Undang Kesehatan. Pada penjelasan pasal 6 tersebut, yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Maka dari pasal tersebut, pemerintah memberikan keterangan bahwa materi muatan pada pasal ini telah mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum karena materi muatan yang terdapat dalam pasal 58 huruf A tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan berlaku sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Yang kedua,
asas pengayoman dalam pasal 58 huruf A Undang-Undang Kesehatan. Pada penjelasan pasal 6 tersebut, yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Maka dari pasal tersebut, pemerintah memberikan keterangan bahwa materi muatan pada pasal ini telah mencerminkan asas pengayoman dan dengan dimuatnya frasa hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Karena materi muatan yang terdapat dalam pasal 58 huruf A tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan berlaku sesuai dengan hukum positif Indonesia, sebagaimana pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam pasal 74 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Maka karena itu berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua maupun Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian konstitusional review ketentuan akuo terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak permohonan pengujian pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Yang kedua, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Yang ketiga, menyatakan ketentuan pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka demikian keterangan ini kami sampaikan. Semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam memeriksa dan memutus permohonan ini dengan seadil-adilnya. Hormat kami, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Profesor Dr. Rizky Ananda SH. Kembalikan yang Baik, terima kasih Pak Dokter. Terkait keterangan saudara dalam hal ini mewakili pemerintah itu dapat didaftarkan kemudian ke kemitraan ya. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada pihak DPR untuk memberikan keterangan terhadap permohonan yang telah diajukan. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya selaku DPR RI menyampaikan langsung pada pokok-pokoknya Yang Mulia. Dalam permohonan akuo, para pemohon mengajukan pengujian material terhadap pasal 58A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang berketentuan sebagai berikut. Reproduksi dengan bantuan hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan A. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. B. Dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan. C. Dan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Dalam ketentuan pasal 58 huruf A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan ini hanya menjelaskan mengenai hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Sedangkan terdapat upaya non alamiah lainnya yaitu cara surogasi atau sewa rahim yang mana pengaturan sewa rahim ini dilarang dalam hukum positif Indonesia. Dengan dilarangnya sewa rahim ini, maka mempersempit untuk mendapatkan dan melanjutkan keturunan dari seorang perempuan yang mengalami penyakit infertilitas, yaitu di mana rahim tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna, tetapi rahim tersebut memiliki sel telur yang dapat dibuahi. Oleh karena itu, para pemohon dan permohonannya mempermasalahkan adanya larangan praktik surogasi tersebut telah mempersempit peluang untuk perempuan mengalami infertilitas untuk mendapatkan keturunan, yang mana terdapat hak konstitusi yang telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Alasan selanjutnya berkaitan dengan ketertiban umum, yaitu munculnya praktik surogasi dalam masyarakat Indonesia dianggap tidak sesuai dengan norma masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, praktik ini dapat menyebabkan munculnya keresahan dalam masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai moral, religius, dan kesusilaan, mengingat surogasi menimbulkan kebingungan akan garis keturunan si anaknya, khususnya ibu dari anaknya tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam, status hukum anak sah juga dimuat dalam KHI, yaitu pada pasal 99 yang menyatakan bahwa anak
sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Permasalahannya ialah apabila hasil pembuahan suami istri tersebut dihasilkan melalui upaya di luar cara alamiah atau dengan kata lain tidak melalui hubungan seksual antara pasangan suami istri seperti metode bayi tabung maupun metode sewa rahim surogasi. Metode bayi tabung merupakan metode sel telur istri dengan sperma yang terjadi dengan cara non alamiah yang kemudian sel telur sudah dibuahi tersebut dimasukkan kembali ke dalam rahim tempat asal ovum. Akan dilanjutkan lagi dengan ahli. Selanjutnya, kedudukan anak yang dilahirkan bayi tabung adalah anak sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, asalkan hasil pembuahan sel sperma dan ovum pasangan suami istri tersebut ditanamkan dalam rahim dari suami tersebut dan dilahirkan pula oleh istri dari suami tersebut. Hal ini ditegaskan dalam pasal 99 KHI yang mengklarifikasi anak hasil dari pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Dalam surogasi timbul dua hubungan yang terjadi antara anak yang dilahirkan dengan ibu pengganti dan hubungan yang terjadi antara anak tersebut dengan orang tua biologisnya, atau dengan kata lain pasangan suami istri yang dari mana sperma dan ovum berasal. Meskipun secara genetik anak itu merupakan keturunan pasangan suami istri, namun menurut hukum hal ini tidak serta-merta menyebabkan anak tersebut mendapatkan status hukum sebagai anak kandung dari orang tua genetisnya. Justru hal ini menyebabkan kedudukan anak itu menjadi rumit. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, DPR RI memohon agar sekiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. Yang pertama, menolak permohonan akuo untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya permohonan akuo tidak dapat diterima. 2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan. 3. Menyatakan pasal 58A ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Menyatakan pasal 58A ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian dari DPR RI. Baik, terima kasih. Berhubung telah selesainya dibacakan keterangan oleh pihak pemerintah dan DPR, maka agenda sidang selanjutnya akan lanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon terlebih dahulu. Baik, terima kasih dari pihak pemerintah atau DPR telah menyampaikan keterangan terhadap permohonan yang telah diajukan. Selanjutnya saya persilakan untuk kepada pihak pemohon menghadirkan saksi atau ahli yang telah disiapkan sebelumnya untuk didengar keterangannya. Di sini saya melihat ada dua saksi, Pamela Miranda dan Nitya Zafira. Terlebih dahulu kepada saksi Pamela Miranda untuk masuki ruang persidangan. Sekarang berdiri di podium. Sebelum saksi diperiksa, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada kuasa hukum pemohon terhadap saksi yang saya hadirkan ini, mekanismenya bagaimana? Apakah akan diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk memperdalam atau hanya saksi memberikan keterangan saja? Baik, terima kasih yang mulia, izin dijawab. Untuk sistematika dari saksi sendiri itu kami meminta untuk pendalaman dari pertanyaan-pertanyaan saja yang mulia. Baik, langsung saja dipersilakan untuk bertanya kepada saksi. Baik, kepada saudari saksi Dr. Pamela, benar saudari saksi itu bekerja di Ruh Hospital Padang? Benar, Bu. Dan dari yang sudah diberitahukan sebelumnya dan dilihat juga, apakah benar saudari itu setuju tentang adanya surrogate mother itu untuk diadakan atau diberlakukan di Semen Padang Hospital? Ya, saya setuju, Bu. Karena berdasarkan apa yang saya lihat dengan alami sendiri selama menjadi dokter spesialis kandungan, banyak sekali permasalahan saya hadapi dari pasangan suami istri, yaitu berkaitan dengan kesuburan antara pasangan suami istri tersebut, Bu, yang mana menyebabkan mereka sulit untuk mendapatkan keturunan, yaitu merupakan hak konstitusional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi di bidang kesehatan dan juga kedokteran, ini telah ditemukan metode kehamilan bagi permasalahan pasangan suami istri tersebut, yaitu dengan menggunakan metode
teknologi kesehatan dan kedokteran. Ini telah tercantum dalam pasal 21 Kode Etik Kedokteran dan menurutnya sendiri ini juga menghambat dan membatasi hak pasien dalam bidang kesehatan. Itu juga telah tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Bu. Oke, baik. Jadi tadi Anda menyetujui karena hal-hal untuk pertama juga itu terbatas ya dari pasien sendiri begitu. Jadi dari saya sendiri bertanya lagi, apa yang menjadi faktor terbesar nih bagi saudari saksi menyetujui adanya surrogate mother di Semen Padang Hospital? Mengingat kita di Indonesia sendiri itu kan sangat kental ya dengan hukum agama Islam dan mungkin saja itu sangat bertentangan. Jadi bisa saudari dijelaskan mengapa atau apa faktor terbesar saudari untuk menyetujui surrogate mother ini ada di Indonesia? Faktor terbesarnya itu karena itu merupakan hak kami sebagai dokter untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kecanggihan di bidang teknologi kedokteran dan kesehatan, Bu. Dan itu juga merupakan hak bagi pasien untuk dapat menerima hak-haknya dalam kesehatan, yaitu seperti dengan menggunakan metode surrogasi bagi pasangan suami istri yang mengalami masalah kesuburan, Bu. Baik, cukup dari kami yang mulia. Kembali. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pihak pemerintah atau DPR jika ingin memperdalam dari keterangan saksi. Silakan. Baik yang mulia, saya dari pihak DPR ingin izin bertanya kepada saudara saksi, yaitu apakah metode kehamilan surrogate mother pada tempat saudara sudah diterapkan, pada tempat saudara dinas di tempat Semen Padang Hospital belum dapat diterapkan. Jika sudah, apakah menurut saudara hal seperti ini diterapkan bisa menjamin akan berhasil? Terima kasih. Baik, Pak. Penggunaan surrogate mother di Indonesia sendiri belum pernah dilakukan. Akan tetapi melihat data dan juga apa yang dilakukan oleh dokter luar negeri semuanya berhasil dan itu tuh berjalan sempurna, Pak. Dan kita sekali lagi dari faktor genetik dan pola hidup masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat luar negeri. Sehingga saya dapat beri kesimpulan dan memastikan bahwa penggunaan surrogate mother Indonesia sendiri belum dapat 100% bisa diterapkan bagi masyarakat Indonesia, Pak. Baik, cukup yang mulia. Mohon dijadikan pertimbangan. Cukup. Saudara saksi berarti tadi saudari menyimpulkan bahwasanya memang di Indonesia hal ini belum dapat dilakukan karena memang belum ada payung hukum yang mengaturnya. Baik, terima kasih. Terima kasih saudara saksi, keterangan saksi kami anggap cukup. Namun apabila keterangan saksi masih kami butuhkan dalam persidangan berikutnya, kami harap saudara saksi bersedia untuk dapat datang ke persidangan berikutnya. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih, Mulia. Baik, saya persilakan kepada saksi kedua untuk memasuki ruang persidangan. Boleh langsung saja kuasa hukum mohon untuk langsung bertanya kepada saksi yang telah dihadirkan. Baik, ya, terima kasih yang mulia. Kepada saksi Mutia Zafira, apakah benar saksi ini mengalami masalah infertilitas pada dahulu saudara saksi? Benar. Oke. Apakah saudari sudah pernah nih untuk melakukan konsultasi ke dokter atau ke rumah sakit untuk mengatasi infertilitas yang terjadi pada saudari saksi? Ibu, saya sudah melakukannya di salah satu rumah sakit di Kota Padang, namun mendapat penolakan dari pihak rumah sakit. Terus pihak rumah sakit beranggapan karena belum ada payung hukumnya Indonesia, jadi permintaan saya itu ditolak. Oke, baik. Dari keterangan saksi sebelumnya itu kan permintaan saksi untuk mengatasi dari infertilitas saksi sendiri itu ditolak gitu kan. Bisa saudari saksi berikan keterangan yang jelas terkait kenapa saudari saksi ditolak dari Semen Padang Hospital tadi, benar? Dan apa yang dianjurkan oleh dokter tersebut ketika permintaan saksi itu ditolak? Baik, Bu, pihak rumah sakit itu menolak karena belum ada payung hukumnya Indonesia dan juga pihak rumah sakit menyarankan saya untuk melakukan bayi tabung. Namun karena saya diagnosa memiliki masalah pada reproduksi ususnya rahim,
bayi tabung tersebut, apakah dokter tersebut memberikan sarana lain? Tidak ada. Cukup yang mulia. Baik, dari pihak pemerintah atau DPR, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi yang telah dihadirkan? Baik. Cukup. Saksi, selanjutnya akan ada pendalaman dari Hakim Konstitusi. Pertama-tama saya persilakan kepada yang menjadi Natasha untuk bertanya kepada saksi yang telah dihadirkan. Bertanya, saudari saksi, sebelumnya dari mana saudari mengetahui akan hal surrogate mother ini? Dan mengapa Anda beranggapan bahwa surrogate mother tidak dilarang atau dalam arti lain diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan perjanjian yang ada? Bisa dijelaskan, saksi? Baik, terima kasih yang mulia. Saya mengetahui surrogate mother ini dari rekan saya yang merupakan dokter di salah satu rumah sakit di Kota Padang. Setelah diskusi dengan beliau, saya beranggapan bahwa hal ini boleh saja dipraktekkan. Namun saya tidak tahu, ternyata belum ada kan hukumnya di Indonesia. Sebab itu saya juga mencari tahu di beberapa artikel di internet negara mana saja yang memperbolehkan surrogate mother ini dan bagaimana prakteknya. Mengenai perjanjian itu saya juga kurang memahaminya. Namun menurut saya perjanjian itu berupa kesepakatan antara ibu mengganti dengan suami istri yang melakukan surrogate. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada yang mulia Divo Damar Divo Jendral untuk bertanya kepada saksi yang telah dihadirkan. Oke, baik. Terima kasih yang mulia. Di sini saya ingin bertanya pada saudari saksi dari keterangan yang sudah disampaikan tadi. Dari saudara saksi, dari mana mengetahui praktik surrogate mother ini? Saya mengetahuinya dari rekan saya yang merupakan dokter juga di salah satu rumah sakit di Kota Padang. Baik, cukup ini. Dari pihak pemohon, DPR atau pemerintah bisa ini ditanyakan kepada saksi. Cukup yang mulia. Terima kasih saudara saksi Mutia, keterangan saksi kami anggap cukup. Namun apabila sidang lanjutan keterangan saksi masih kami butuhkan, saya harap saudara saksi bersedia untuk hadir dalam sidang berikutnya. Silakan meninggalkan dalam sidang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Silakan untuk menghadirkan ahli. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada petugas sidang mohon untuk membawa ahli Dr. Latifah Rahayu, SP Kandungan Obstetrik Ginekologi untuk memasuki ruang persidangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, pemohon, pemerintah, DPR atau kuasanya, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk turut memberikan keterangan ahli dalam perkara konstitusional pengujian undang-undang kesehatan ini, khususnya terkait pengaturan hasil pembuahan sperma dan ovum yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, sebagaimana diatur dalam pasal 58 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sehubung dengan pokok permohonan yang dimaksud, saya akan menyampaikan keterangan terkait yang pertama, yaitu infertilitas atau kemandulan, merupakan kegagalan untuk hamil setelah sekitar 1 tahun melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan pengaman dan sudah ada usaha untuk hamil seperti mengikuti program hamil. Kondisi ini dapat mempengaruhi 10-15% pasangan pada usia reproduksi. Infertilitas dapat disebabkan oleh masalah pada suami atau istri atau bahkan kedua jenis kelamin tersebut. Faktor pada wanita yang dapat mempengaruhi kesuburan meliputi hal-hal seperti stenosis atau kelainan interaksi lendir dan sperma. Selanjutnya seperti cacat bawaan yang dapat mempengaruhi endometrium dan myometrium yang dapat dikaitkan dengan infertilitas primer atau kelahiran prematur. Selanjutnya perubahan frekuensi dan durasi siklus menstruasi. Yang keempat yaitu kelainan atau kerusakan tuba falopik yang mungkin merupakan kondisi bawaan atau diturunkan. Faktor selanjutnya yaitu pada pria yang dapat mempengaruhi kesuburannya. Yang pertama, penyakit bawaan atau diturunkan dari hipotalamus
genetik yang menyebabkan testis tidak memproduksi sperma atau sperma yang diproduksinya cacat. Faktor lain yang mempengaruhi kesuburan antara kedua jenis kelamin tersebut yaitu faktor lingkungan, pekerjaan, efek toksik terkait dengan tembakau, ganja, dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya, latihan atau berolahraga yang berlebihan, diet yang tidak memadai terkait dengan penurunan berat badan atau kenaikan berat badan. Selanjutnya yaitu usia lanjut. Keterangan selanjutnya saya akan memberikan mengenai metode surrogasi yang lebih dikenal dengan surrogate mother atau ibu pengganti, yang merupakan program hamil yang memungkinkan seorang wanita untuk hamil menggantikan ibu aslinya. Pada saat menjalani program ini, Anda akan menyewa rahim seorang wanita untuk hamil bayi Anda dengan sperma dan sel telur Anda dan pasangan. Banyak pasangan yang mengalami kesulitan mendapatkan anak rela melakukan apa saja, termasuk melakukan bayi tabung, atau bahkan mencari ibu pengganti alias sewa rahim atau surrogate mother. Sewa rahim yaitu menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung benih wanita atau ovum yang telah disenyawakan dengan benih lelaki atau sperma, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga dilahirkan. Secara detail, yaitu benih istri atau ovum disenyawakan dengan benih suami atau sperma, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan istri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, atau akibat penyakit yang kronik. Kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami istri itu. Ovum istri disenyawakan dengan sperma lelaki lain atau bukan suaminya dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan istri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya, tetapi benih istri dalam keadaan baik dan juga dengan sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Demikian keterangan ini saya sampaikan. Semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam memeriksa dan memutus permohonan ini dengan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih saudara ahli. Pertama saya persilakan dari kuasa pemohon, apakah ada yang ingin diperdalam dari keterangan ahli? Cukup yang mulia, karena dari keterangan tersebut sudah menjorok kepada permohonan yang ingin kami ajukan. Baik. Dari pihak pemerintah atau DPR, bisa ada yang ingin diperdalam dari keterangan ahli? Ada yang mulia. Baik saudara ahli, apakah saudara sebagai spesialis kandungan dapat menjamin keberhasilan dari surrogate mother di Indonesia, mengingat surrogate mother ini belum dilakukan di Indonesia? Terkait dengan pertanyaan pemerintah, saya belum dapat memastikan dengan keberhasilan itu di Indonesia karena dengan keterbatasan keilmuan di Indonesia belum ada. Baik, terima kasih yang mulia. Cukup. Baik. Selanjutnya akan ada pendalaman dari Hakim Konstitusi. Pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Clara Feliza untuk bertanya kepada ahli yang telah dihadirkan. Baik, sebelumnya terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, jika memang penerapan teknologi dalam bidang kesehatan harus diterapkan, tidakkah ada cara lain selain metode surrogasi, misalnya memperbaiki faktor dari sang ibu atau sang bapak yang seperti ahli sebutkan sebelumnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dalam konteks infertilitas, surrogasi sering dipandang sebagai solusi terakhir bagi pasangan yang tidak memiliki anak secara alami. Namun, ada beberapa alternatif lain yang dapat dipertimbangkan. Seperti yang pertama yaitu pengobatan medis dengan fertilitas farmakologis, yaitu penggunaan obat-obatan untuk merangsang ovulasi pada wanita yang mengalami masalah ovulasi. Obat-obatan seperti clomiphen, suratet, dan gonadotropin dapat membantu meningkatkan peluang kehamilan. Selanjutnya dengan terapi hormonal bagi wanita dengan ketidakseimbangan hormon. Terapi hormonal bisa membantu mengatur siklus menstruasi dan meningkatkan kesuburan. Selanjutnya dengan teknik reproduksi berbantu, yaitu dengan teknik in vitro fertilization.
prosedur di mana sel telur diambil dari ovarium dan dibuahi dengan sperma di laboratorium. Embrio yang dihasilkan kemudian ditransfer ke rahim wanita lain. Selanjutnya dengan memperbaiki gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur dan menghindari zat berbahaya seperti alkohol, rokok, dan zat terlarang lain yang dapat meningkatkan peluang hamil. Baik, terima kasih saudara ahli, cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Dapat saya simpulkan berarti memang tidak ada celah lain selain metode surogasi, selain mungkin metode bayi tabung, dan juga mungkin faktor-faktor yang menjadi salah satunya itu faktor eksternal, yaitu kecacatan pada baik istri maupun suami, misalnya karena adanya kebiasaan-kebiasaan merokok. Terima kasih saudara ahli, keterangan ahli kami cukup. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya saya persilakan kepada ahli kedua yang telah dihadirkan oleh pihak pemohon untuk masuki ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Dari kami kuasa pemohon memohon untuk kepada petugas sidang membawa ahli Riyadul Putih selaku dokter spesialis ahli kandungan dan maternal untuk memasuki ruang persidangan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, yang saya hormati para pemohon dan hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Riyadul Putih. Di sini saya bertindak dan akan memberikan keterangan ahli dalam perkara konstitusional Undang-Undang Kesehatan. Ya, Undang-Undang Kesehatan yang dimana dalam pasal 58 huruf A terkait pengaturan hasil sperma dan ovum pada rahim istri dari mana ovum berasal. Baik, sehubungan dengan pokok perkara yang dimaksud, saya akan menyampaikan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang dimohonkan diuji. Yang pertama, bagaimana merefleksikan permasalahan kesehatan ini, khususnya abortus terhadap kandungan seringkali mengalami kesulitan dalam persalinan sampai terjadinya keguguran dan dapat berisiko tinggi. Yang pertama, abortus atau keguguran merupakan keadaan berakhirnya kehamilan sebelum janin mampu hidup, yaitu ketika kehamilan dalam belum mencapai 20 minggu atau berat janin kurang 500 gram. Keguguran bisa terjadi begitu saja tanpa disengaja maupun disengaja. Keguguran bisa menjadi tanda adanya masalah pada kehamilan, misalnya janin tidak berkembang secara normal atau adanya kelainan pada kromosom. Beberapa faktor pada wanita yang dapat mempengaruhi kesuburan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kelainan kromosom. Penyebab keguguran yang paling umum yaitu ketika janin berkembang dengan baik karena kelainan kromosom. Kelainan ini bisa terjadi tanpa diduga karena faktor genetik. Yang kedua, ada penyakit infeksi. Beberapa penyakit infeksi yang dapat menyebabkan keguguran diantaranya ada rubella, sifilis, malaria, dan HIV. Kemudian ada penyakit kronis, ada juga gangguan hormon, kemudian aktivitas fisik berlebihan, konsumsi kafein, konsumsi alkohol, dan pola hidup yang tidak sehat. Penyebab paling sering keguguran spontan pada kehamilan awal adalah adanya kelainan genetik pada janin, penyakit pada ibu misalnya infeksi, gangguan hormon, penyakit menahun, gangguan imunologis, juga dapat meningkatkan risiko terjadinya keguguran terutama jika kondisi ini tidak terkendali dengan baik. Kemudian ada yang kedua yaitu distosia atau persalinan macet. Terjadi ketika uterus berkontraksi dengan normal, namun bayi juga belum keluar dari panggul selama persalinan karena jalan keluar terhalangi. Kompilasi pada bayi diantaranya tidak mendapat oksigen yang cukup hingga menyebabkan beberapa kondisi yang dapat menyebabkan distosia persalinan antara lain yang pertama dilatasi serviks atau penurunan janin yang sangat lambat, kemudian bahu janin terperangkap setelah kepala keluar. Kemudian ada juga kondisi panggul ibu yang tidak baik. Kemudian ada tenaga ibu yang tidak kuat. Beberapa jenis persalinan patologis lainnya antara lain persalinan prematur, persalinan dengan posisi abnormal, persalinan dengan kelainan plasen, persalinan dengan kelainan pada rahim atau jalan lahir. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dan hadirin yang saya hormati, demikian keterangan dari saya. Semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih.
kasih saudara ahli. Selanjutnya saya persilakan dari pihak pemohon apakah ada yang ditanyakan kepada ahli yang telah saudara hadirkan. Cukup yang mulia. Baik. Dari pihak pemerintah atau DPR apakah ada yang ingin diperdalam dari keterangan ahli? Cukup yang mulia. Baik. Selanjutnya tentu ada pendalaman dari hakim konstitusi. Pertama saya persilakan kepada Dr. Syifa Aulia untuk bertanya kepada ahli yang telah dihadirkan. Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan keterangan saudari saksi ahli, penyebab paling sering keguguran spontan pada kehamilan awal adalah adanya kelainan genetik pada janin. Benar? Apakah Anda melihat adanya potensi masalah yang mungkin terjadi terkait dengan kelainan genetik yang mungkin nantinya akan timbul, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi janin yang tidak memiliki hubungan genetik dengan ibu pengganti? Baik, terima kasih yang mulia. Berdasarkan keterangan yang saya paparkan tadi, melalui keguguran spontan pada kehamilan yang sering terjadi yang mulia, saya melihat memang benar adanya bahwa ada beberapa kondisi yang membuat janin si ibu ini sangat tidak sehat dan menurun, dan kemudian memang benar secara genetik ibu pengganti itu tidak mempengaruhi janin karena dia hanya sebagai pembawa atau wadah bagi janin yang dia kandung. Namun meskipun ibu pengganti tidak membawa faktor genetik pada janin, kondisi kesehatan ibu pengganti itu sendiri dapat mempengaruhi kehamilan. Misalnya masalah dengan implementasi, infeksi atau risiko gangguan pada rahim bisa meningkatkan risiko keguguran pada janin tersebut. Begitu yang Terima kasih saudari saksi ahli. Cukup ya boleh. Baik, terima kasih. Jadi ahli dihadirkan dari pihak pemohon. Dapat saya tarik kesimpulannya bahwa memang terkait dengan hal ini saudara berarti mendukung ya terkait adanya metode surrogasi, dan saudara tadi juga menjelaskan bahwa memang faktor yang menyebabkan salah satu itu ada kerusakan kromosom pada ibu yang akan melaksanakan program ini. Jadi mungkin sekian, terima kasih keterangan saudara ahli, keterangan ahli kami yang cukup. Selanjutnya saya akan meninggalkan ruang persidangan. Baik, di sini saya melihat ahli terakhir yang dihadirkan dari pihak pemohon bernama Dr. Safarina Aziz, SHMH. Silakan untuk memasuki ruang sidang, jika sidang mohon dibantu. Baik, ahli silakan dibacakan keterangan. Terima kasih yang mulia. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, para pemohon, pemerintah, DPR atau luasannya dan hadirin sekalian. Sebelum perkenalkan saya Dr. Safarina Aziz SHMH. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut menyampaikan keterangan sebagai ahli dari pemohon dalam perkara konstitusional pengujian undang-undang tentang kesehatan, khususnya terkait ketentuan dalam pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Lebih lengkapnya pasal tersebut berbunyi sebagai berikut. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, sehubung dengan pokok permohonan dimaksud, ahli akan menyampaikan keterangan terkait beberapa poin yang berhubungan dengan masalah yang dimohonkan untuk diuji. Yang pertama yaitu dari segi pembentukan undang-undang, bunyi pasal, ayat ataupun frasa tidak boleh menimbulkan makna multitafsir dalam proses penyusunan undang-undang. Tentunya diperlukan ketelitian pembentuk undang-undang dalam merumuskan bunyi bab per bab, pasal demi pasal, ayat demi ayat, maupun frasa per kata. Oleh karena itu, dalam pandangannya mengupayakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata dengan adanya kejelasan bunyi pasal dan ayat ini akan adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, ahli di sini berpandangan bahwa masih diperlukan adanya penambahan kata untuk memperoleh
lengkap apa yang dimaksud pada bunyi pasal yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji. Dengan adanya penambahan, kata ini tentunya akan memperjelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dan makna ganda dalam bunyi pasal tersebut. Yang kedua yaitu terkait dengan apakah pasal apa undang-undang yang diuji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu hak yang paling mendasar adalah untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak ini mencakup kebebasan untuk menentukan cara dan metode dalam memiliki anak yang harus mencakup penggunaan berbagai metode reproduksi, termasuk penggunaan ibu pengganti. Selanjutnya yaitu ada pada pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan mendapatkan fasilitas untuk berkembang. Yang selanjutnya itu ada pada pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan perlindungan lebih lanjut dengan menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, ahli di sini ingin agar dapat menciptakan undang-undang yang menghormati dan melindungi hak-hak konstitusional serta memberikan ruang bagi inovasi dalam metode reproduksi. Setiap orang berhak untuk mendapatkan akses kepada metode yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, undang-undang yang harus dapat menjawab tantangan dan perkembangan dalam dunia kesehatan reproduksi tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu terkait dengan apakah proses pembentukan undang-undang ini sudah melibatkan partisipasi publik. Seperti yang kita ketahui dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perancangan Perundang-undangan menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, ahli berpandangan bahwa agar proses pembuatan undang-undang di masa depan lebih inklusif, melibatkan berbagai suara masyarakat dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi. Proses tidak hanya penting untuk menghasilkan undang-undang yang lebih baik, tetapi juga memperkuat demokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi bangsa, serta mampu menjawab tantangan yang akan datang seiring perkembangan zaman. Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dan hadirin yang saya hormati, demikian keterangan yang ingin saya sampaikan, semoga dapat membantu Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih, cukup yang mulia. Selanjutnya akan ada pendalaman dari Hakim Konstitusi. Pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Profesor Dr. Hani Lutfi Hati untuk bertanya kepada ahli yang telah dihadirkan. Baiklah, jika menurut Anda pasal tersebut menggunakan kata-kata yang rancu, maka sebaiknya pasal tersebut diubah dengan kata-kata seperti apa agar mudah dimengerti dan tidak menjadi rancu. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, seperti yang kita ketahui pada pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor Tahun 17 Tahun 2023 ini memiliki potensi problematika dalam tataran konstitusional. Sebagai ahli HKM, saya menganalisis bahwa pasal ini memiliki beberapa problematika. Yang pertama, adanya inkonsistensi dalam prinsip hak asasi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, adanya kekosongan pengaturan alternatif. Karena pasal ini tidak memberikan solusi terhadap kondisi medis atau hukum tertentu yang membutuhkan pihak ketiga seperti ibu pengganti. Yang ketiga, adanya kontradiksi potensial dan implementasi. Jika saya diberi kesempatan untuk memberikan revisi tentang pasal ini, maka saya akan merevisi sebagai berikut. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang bersangkutan wajib ditanamkan dalam rahim istri yang menjadi asal ovum tersebut, kecuali terdapat alasan medis yang sah yang memungkinkan pengguna rahim pihak lain di bawah pengawasan dan pengaturan ketat negara untuk memastikan kesesuaian dengan martabat kemanusiaan. Mungkin sekian yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangannya saudara ahli. Jadi berarti terkait dengan penambahan frasa, saudara menambahkan di akhir dengan ada kata-kata kecuali, agar kemudian ada alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan pasal ini. Baik, bisa ada yang mendalam dari pihak mohon? Cukup yang mulia. Dari pihak pemerintah atau DPR? Cukup yang mulia.
Baik, terima kasih saudara ahli, keterangan ahli kami anggap cukup. Mungkin sekian, silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, dari pihak pemohon, apakah masih ada saksi dan atau ahli yang saudara hadirkan pada persidangan ini? Sudah cukup, semuanya sudah diperiksa ini. Baik, selanjutnya langsung saya persahkan kepada pihak pemerintah atau DPR untuk menghadirkan ahli yang telah saudara ajukan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara ahli yang bernama Jikra Fauzia, silakan memasuki ruang sidang. Baik, di sini saya melihat ahli dari pihak pemerintah bernama Dr. Jikra Fauzia merupakan seorang ahli agama ya. Mungkin langsung saja silakan disampaikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para pemohon dan hadirin sekalian, perkenalkan saya Dr. Jikra Fauzia LC SHG MAG. Di sini saya bertindak sebagai ahli dari pemerintah untuk memaparkan keterangan terkait permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon. Selain itu, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut memberikan keterangan ahli agama Islam dalam perkara konstitusional pengujian undang-undang kesehatan ini. Para pemohon mengajukan pengujian material terhadap pasal 58A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Para pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan dengan adanya larangan praktik surogasi tersebut telah mempersempit peluang untuk perempuan yang mengalami infertilitas untuk mendapatkan keturunan, yang mana terdapat hak konstitusional yang telah diatur pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Terkait dengan pokok permohonan tersebut, ahli akan menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut. Berdasarkan perkara yang dimohonkan, persoalan bayi tabung ini akan menjadi rumit setelah beralih kepada penyewaan rahim. Penyewaan rahim biasanya melalui perjanjian atau persyaratan tertentu dari kedua belah pihak, baik perjanjian tersebut berdasarkan rela sama rela atau perjanjian itu berupa kontrak atau bisnis. Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 menyatakan bahwa anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Permasalahannya ialah apabila hasil pembuahan suami istri tersebut dihasilkan melalui upaya dibuat secara alamiah atau dengan kata lain tidak melalui hubungan seksual langsung antara pasangan suami istri seperti metode bayi tabung maupun metode sewa rahim atau surogasi. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah atau boleh, sebab hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah agama. Sementara sewa rahim adalah menggunakan rahim wanita lain untuk mengandungkan benih wanita yang telah disenyawakan dengan benih laki-laki, dan janin itu dikandung oleh wanita tersebut hingga lahir. Kemudian anak itu diberikan kembali kepada pasangan suami istri itu untuk memeliharanya dan anak tersebut dianggap anak mereka dari sudut undang-undang. Praktik transfer embrio ke rahim titipan telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Mei tahun 2006. Konsep dasar hukum Islam yang digunakan oleh para ulama dalam memberikan pandangan dan pendapat selalu merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam ayat Al-Quran yang menyinggung tentang sewa rahim itu terdapat dalam surah An-Nahl ayat 72, di mana dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa adanya keturunan harus dari ikatan suami istri yang sah, yaitu antara laki-laki yang mempunyai sperma dan perempuan yang mempunyai sel telur, hingga keduanya diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, dan keturunan dan anak-anaknya harus dari ikatan suami istri. Maka tidak diperbolehkan mengandungkan janin kepada wanita lain. Bayi yang benihnya berasal dari pasangan suami istri, namun dikandung dan dilahirkan oleh wanita sewaan, dapat menimbulkan persoalan baru yang sangat rumit, yaitu siapakah orang tua dari bayi tersebut. Bisa dikatakan bahwa bayi orang tua itu adalah pasangan yang memiliki benih tadi. Oleh karena itu, saya hendak menyampaikan kesimpulan terkait pendapat saya dalam pengaturan ini, bahwa praktik sewa rahim ini diharamkan karena dikhawatirkan terjadinya ketidakjelasan nasab anak hasil sewa rahim. Sewa rahim akan menimbulkan kemudaratan yang jauh lebih banyak daripada manfaat yang didapat. Juga akan memunculkan problematika baru dalam rumah tangga dan merugikan kedua belah pihak dan anak yang dilahirkan, terutama bagi bayi yang diserahkan kepada pasangan suami istri yang menyewanya sesuai dengan kontrak. Tidak akan terjadi hubungan keibuan secara alami. Dipandang dari segi akarnya pula, sewa rahim merupakan akar yang tidak sah, karena rahim merupakan organ tubuh manusia, sedangkan organ tubuh manusia adalah komoditi yang
itu yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menemukan kebenaran dan keadilan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih saudara ahli. Dari pihak pemerintah atau DPR terhadap keterangan ahli yang telah saudara hadirkan, apakah ada yang ingin diperdalam? Kami rasa keterangan ahli sudah cukup menjelaskan kenapa kami menolak adanya revisi pasal APO yang mulia. Mohon dijadikan bahan pertimbangan yang mulia. Dari pihak pemohon, apakah ada yang ingin diperdalam dari keterangan ahli? Cukup yang mulia. Cukup ya. Baik, selanjutnya akan ada pendalaman dari Hakim Konstitusi. Pendalaman berupa pertanyaan akan disampaikan oleh Dr. Jihan Anissa SMH. Mungkin langsung. Baik, terima kasih yang mulia kepada saudara ahli. Sesuai dengan keilmuan saudara, apabila nantinya undang-undang ini disahkan atau disetujui, bagaimana kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui metode tersebut dalam hukum Islam? Apakah anak tersebut akan dianggap sebagai anak di luar nikah sesuai hukum yang berlaku? Dan bagaimana nantinya perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dan ibu yang dipinjamkan rahimnya? Terima kasih atas pertanyaan yang mulia. Kedudukan atau status hukum anak yang dilahirkan melalui ibu pengganti atau sewa rahim dengan cara menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang kemudian ditransplantasikan ke dalam rahim ibu titipan adalah sama dengan zina. Anak tersebut akan dianggap sebagai anak bernikah. Hal ini disebabkan terjadinya penumpang sperma walaupun dalam bentuk embrio ke dalam rahim wanita lain yang tidak halal baginya. Maka status anak tersebut nantinya hanya dinasabkan sebagai anak ibunya saja dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, dengan hubungan dengan bapak biologisnya terputus termasuk secara hukum kewarisan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Kembalikan yang mulia. Baik, terima kasih saudara ahli. Tadi dapat saya simpulkan beberapa poin terhadap keterangan ahli tadi. Pertama, berkaitan dengan adanya aspek perjanjian dan juga hukumnya. Dari sudut undang-undang itu mungkin diperbolehkan, tapi dalam kajian hukum Islam itu haram. Pertama, dengan adanya fatwa MUI yang menegaskan bahwa fatwa MUI itu kan mengikat secara khusus bagi umat beragama Islam. Mungkin sekian, terima kasih atas keterangannya saudara ahli. Keterangan ahli pada persidangan hari ini kami anggap cukup. Selanjutnya silakan meninggalkan ruang sidang. Baik, dari para pihak. Pertama dari pihak pemohon, apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Dari pihak pemerintah atau DPR? Cukup yang mulia. Baik. Dikarenakan telah selesainya agenda pemeriksaan pembuktian berupa bukti surat pertama dari masing pihak dan juga pembuktian saksi dan ahli, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyerahan kesimpulan dari masing-masing pihak. Dari kuasa pemohon, apakah saudara sudah menyiapkan kesimpulan saudara? Belum yang mulia. Dari pihak pemerintah atau DPR? Belum yang mulia. Baik. Berapa lama waktu yang masing-masing pihak pemohon dalam menyiapkan kesimpulan? Sekiranya diberi waktu untuk 7 hari yang mulia. Dari pihak pemerintah atau DPR, berapa lama waktu yang sudah butuhkan? Tolong berikan kami waktu 1 minggu yang mulia. Baik. Baik, dengan demikian selesailah pemeriksaan terhadap bukti surat dan saksi dari para pihak. Dan sidang akan kita lanjutkan nanti pada tanggal 18 November 2024 terhitung 1 minggu sejak hari ini pada pukul 9 dengan agenda menyampaikan kesimpulan tertulis yang langsung disampaikan kepada kepaniteraan. Sudah paham ya dari masing-masing pihak? Baik, sidang dengan nomor perkara 115 garing 20 garing 21 strip garing 2024 saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kesimpulan dengan nomor perkara 115 garing PO garing 2021 garing 2024 dengan agenda untuk para pihak menyerahkan kesimpulan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terlebih dahulu saya pertanyakan dari pihak pemohon, apakah saudara sudah menyiapkan kesimpulan saudara? Sudah yang mulia.
dari pihak pemerintah ke DPR? Sudah yang mulia. Sudah diserahkan ya kepada kemitraan sebelumnya. Baiklah, dikarenakan saudara-saudara baik dari pihak pemohon, pemerintah maupun DPR telah menyerahkan kesimpulannya, maka saya rasa sidang pleno ini kita anggap cukup. Maka sidang mendatang akan diagendakan pada tanggal 1 minggu kemudian, yaitu pada tanggal 25 November dengan agenda pembacaan putusan. Maka untuk itu sidang pleno dengan nomor perkara 115 BU 21 2024 saya nyatakan ditutup. Sidang putusan dengan nomor perkara 112 BU 2021 2024 pada tanggal 25 November 2024 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, terlebih dahulu saya ingin memastikan bahwa semua pihak sudah berada di dalam ruang persidangan ini. Baiklah, pertama-tama agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan. Kepada para pihak silakan mendengar dan mencermati terhadap putusan yang akan dibacakan. Putusan nomor 115 BU 21 2024 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh identitas pemohon dianggap telah dibacakan, tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan, tentang kedudukan hukum atau legal standing juga dianggap telah dibacakan. Baik, terhadap pertimbangan hukum saya persahkan pertama kepada Bapak Danar untuk membacakan pertimbangan hukum terkait dengan putusan ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Majelis. Pertimbangan hukum menimbang bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554 selanjutnya disebut UUMK, dan pasal 29 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009. Salah satu kewenangan konstitusional mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 diberikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas,
maka para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pasal 58 huruf A UU 17/2023 karena telah memenuhi ketentuan pasal 51 ayat 1 UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 PMK 2/2021. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya, mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon. Baik, saya kira cukup. Dipersilakan kepada Yang Mulia Dr. Ziana Nisa SMH untuk membacakan pokok permohonan. Baik, pokok permohonan menimbang bahwa pemohon mendalilkan frasa hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan oleh rahim istri dari mana ovum berasal dalam pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 bertentangan dengan pasal 28B ayat 1, pasal 28C ayat 1 dan pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan yang diberikan tanda bukti P1 sampai dengan P5 yang telah disahkan dalam persidangan. Menimbang bahwa sebelum pertimbangan pokok permohonan dengan berlandaskan pada pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, oleh karena permohonan akuo telah jelas, maka mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa oleh karena permohonan berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 PMK nomor 2 tahun 2021 dapat diajukan, maka mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon lebih lanjut. Menimbang bahwa setelah membaca secara seksama permohonan pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa pemohon mendalilkan kata ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal dalam pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menuntut hak pemohon untuk memiliki keturunan melalui metode ibu pengganti yang mana hasil pembuahan dari pasang suami istri ditanamkan pada rahim perempuan lain. Menimbang bahwa pasal 58 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur keharusan bagi suami istri yang berkeinginan memiliki keturunan. Menimbang bahwa terhadap persoalan tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, metode ini secara normatif tidak boleh dilakukan sepanjang tidak diikat suatu perkawinan yang sah. Bahwa terkait dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2023 telah menjelaskan secara tegas terhadap sistem memperoleh keturunan yang sah. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa dalam pasal 17 huruf A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengembiri kepada setiap pasangan suami istri terkait dalam proses memperoleh keturunan melalui surrogate mother tidaklah beralasan dan tepat menurut hukum. Baik, sekian saya dikembalikan pada. Baik, terhadap putusan adanya konklusi berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut di atas, mahkamah berkesimpulan: pertama, mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon; yang kedua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo; dan yang terakhir, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dalam rapat permusyawaratan hakim terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion oleh Hakim Konstitusi Sifaulia yang pernyataannya berdasarkan kesepakatan dianggap telah dibacakan. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Taufik Andika selaku hakim ketua merangkap anggota, Clara Feliza, Damar Divo Jumral, Ziana Nisa, Sifaulia, Hadi Lutfiah, Didi Natasha, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 21 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2024 yang selesai diucapkan pada pukul 16:51 waktu Indonesia Barat oleh 7 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera pengganti yaitu Zakari SHMH serta dihadiri oleh pemohon beserta kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili, dan Presiden atau pemerintah yang mewakili.
Baik, demikian sidang menyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya yang mulia hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, terima kasih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali.